Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua, menyertai kita sepanjang hari ini. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Agar kita, Bapak Ibu Saudara, mengerti apa yang kita doakan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara ya, dan kita tahu apa yang harus kita perbuat juga sepanjang hari ini. Tentu semua berangkat dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Judulnya adalah apakah kita memuridkan dan dari mana murid-murid kita. Nah, apakah kita memuridkan dari mana murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya buka firman Tuhan, saya ini mau cerita bahwa saya adalah produk pemuridan, Bapak Ibu Saudara ya. Saya mengenal Tuhan itu dari pemuridan, gitu ya. Cerita yang unik adalah saya dari keluarga sebenarnya yang tidak harmonis, ya. Saya tidak mengerti ulang tahun dari keluarga saya masing-masing. Saya adalah orang yang tahu rumah dari kakak-kakak saya, tapi saya tidak tahu alamatnya. Saya adalah orang yang bersaudara 8 bersaudara, tetapi saya tidak tahu tanggal lahir, tanggal ulang tahun dari kakak-kakak saya. Saudara, jadi kami keluarga yang aneh, gitu ya. Kalau keluarga-keluarga yang lain, anggota keluarganya ulang tahun, mereka merayakan, mendoakan, walaupun dengan sederhana. Tetapi saya dari sejak kecil, saya tidak pernah. Nah, waktu saya ini diajak ke persekutuan, diajak pemuridan, Bapak Ibu Saudara ya, saya adalah orang yang tidak mau, gitu ya. Apa itu Tuhan Yesus kok dikeplok-keploki gitu. Itu buat saya aneh, saudara-saudara ya. Nah, suatu kali, saudara-saudara, di hari ulang tahun saya, itu saya diajaki, gitu. Saya diajaki, lalu saudara, di situ rupanya ada beberapa orang yang sudah memang mempersiapkannya. Ada rotinya, gitu ya. Ada saudaraku acaranya. Tetapi dia menceritakan setelah itu, setelah saya bertumbuh, bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu untuk supaya saya mengenal Tuhan, kasih mereka kepada saya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan ketika saya datang, saudara-saudara, saya pertama kali dijamah Tuhan, mengenal Tuhan di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mengenal Tuhan di situ. Kok ada satu keluarga yang bukan saudara kandung, tapi begitu sayang sama saya, begitu memperhatikan saya. Saya terharu, Bapak, waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Saya terharu di keluarga yang hanya 4 orang ini, yang bukan dari yang saya kandung, saudara ya. Tapi kelompok kecil ini, disitulah saya mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu kasih kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, saya diajari bahwa Tuhan memanggil saya untuk rencananya. Wah, itu baru pertama kali. Itu begitu besar sekali, bangga sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan katanya punya rencana atas hidup saya, dan saya mau hidup di dalamnya. Supaya Tuhan inginkan saya hidup di dalamnya. Saya baru tahu waktu itu Bapak Ibu Saudara, walaupun saya Kristen sejak lahir. Walaupun saya Kristen sejak lahir Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saya mengenal kasih itu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah saya katakan Tuhan punya rencana atas hidup saya. Dan Tuhan mau saya hidup di dalam rencananya itu.
Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara, saya yang ketiga bertumbuh terus di dalam Dia. Bertumbuh terus di dalam Dia. Walaupun saya katakan, saya Kristen sejak kecil, saya tidak mengenal Tuhan. Keluarga saya sungguh berantakan. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi dalam hidup saya, dan saya dipulihkan di dalam kelompok kecil itu. Dan mulai mereka memperkenalkan saya di kelompok besar, Bapak Ibu Saudara. Mulai saya diperkenalkan di kelompok besar, saudaraku, setelah saya bertumbuh. Sudah mengenal saat teduh, hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Kemudian saya diperkenalkan dengan pelayanan-pelayanan sederhana seperti mempersiapkan persekutuan, mempersiapkan komsel, saudara-saudara. Di sana saya diperkenalkan pelayanan-pelayanan yang sederhana itu sampai saya bertumbuh menjadi besar. Jadi gereja kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, membawa pengenalan akan Tuhan, membawa visi tujuan hidup saya melalui kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok pemuridan itu. Dan itu terus saya kerjakan juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini apakah kita masih mengerjakan pemuridan kita? Nah, judulnya adalah, selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi, Pak. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bapak. Apakah kita memuridkan? Dari mana murid-murid kita? Nah, Kisah Para Rasul 24 ayat 4, demikian firman Tuhan. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dari Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Bapak Ibu Saudara, rupanya ini kehidupan Paulus, dan banyak sekali saya melihat Kisah Para Rasul sampai Wahyu menceritakan kelompok-kelompok kecil, Bapak Ibu Saudaraku, yang di mana dia melayani orang-orang. Kalau kita membacanya, Bapak Ibu Saudara ya, Paulus ini, saudara-saudaraku, dia mau pergi, saudaraku, tetapi dia disertai oleh Sopater, dan saudaraku, dia disertai oleh Berea, dia disertai juga oleh Aristarkus, saudaraku, Sekundus, ya. Mereka mau pergi ke Tesalonika, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari situ kita melihat bahwa Paulus memiliki kelompok kecil ini. Ya, Paulus memiliki satu kelompok ini. Kita tahu, kita baca Sopater ini dari Korintus, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 18 atau Kisah Para Rasul 20 itu ya, yang menyebut Sopater itu dari situ, saudaraku ya. Nah, mereka semua, saudaraku, di Alkitab disebut dengan jelas asal mereka. Sopater anak Pirus dari Berea, Aristarkus dan Sekundus, saudaraku ya, dikatakan di situ dia dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, Timotius, Tikhikus, dan Trofimus dari Asia. Bapak Ibu Saudaraku, jadi ini kelompok pemuridan ini solid sekali, Bapak Ibu, sehingga mereka melayani Tuhan dalam kelompok kecil mereka ini, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dijangkau oleh kelompok kecil Paulus dan teman-temannya ini, ya Bapak Ibu Saudara. Paulus hidup di dalam pemuridan, mendidik mereka, mengasihi mereka, saudara-saudara, kemudian mengenalkan rencana Tuhan dalam hidup mereka, saudaraku, kemudian mengenalkan hati melayani kepada mereka,
Bapak Ibu Saudara, di kelompok-kelompok kecil ini, Bapak Ibu Saudara, dan kelompok kecil ini hidup sekali ya. Saya ingat juga Saudara, gereja kita ini sangat kental dengan pemuridan. Panggilannya itu pemuridan. Bapak Ibu Saudara, kelompok-kelompok kecil ini harus hidup, harus kuat, harus menjangkau seperti Pak Kris lagi yang lebih banyak, harus menjangkau orang-orang lagi yang lebih banyak lagi, saudaraku ya. Mereka yang di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, saudara-saudaraku, asalnya mungkin dari seperti Pak Michael dari Papua, dari mungkin Manado, dari Ambon, dari Medan, Bapak Ibu Saudara, Aceh, saudaraku ya. Ini tahun saudaraku penerimaan mahasiswa baru semua datang ke Semarang, Bapak Ibu Saudaraku, dan kelompok-kelompok pemuridan kita harus siap. Mari kita berdoa buat kelompok-kelompok pemuridan kita, supaya seperti yang Paulus buat, saudara-saudaraku, memuridkan Sopater, memuridkan Pirus, memuridkan Aristarchus dan Sekundus, saudaraku, memuridkan Gaius yang dari Derbe, memuridkan Timotius, Tikhikus, dan Trofimus. Anda tahu Timotius diutus ke Efesus, saudaraku, melayani, ya dinasihati di sana untuk dia meneguhkan penatua. Saudaraku, kehidupan pemuridan yang sangat luar biasa sekali. Kasih Tuhan begitu kental kalau kita baca, saudara-saudara. Dan kita mesti berdoa bagi gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan, pemuridan kelompok-kelompok kecil ini kental kembali, hidup kembali. Sel-sel ini, saudaraku, tidak mati, tapi sel-sel ini hidup, Bapak Ibu, memecah belah terus, memecah belah terus. Ini waktunya, saudaraku. Kemarin saya bertemu dengan retreat pekerja mahasiswa, mereka mulai bangkit, mereka datang dari NTT, saudaraku, mereka datang juga, ada yang dari Papua, kalau nggak salah, saudaraku ya, ada yang dari Jepara, saudaraku, mereka datang, dan mereka, saudaraku, harus dilatih, saudaraku, mendapatkan kasih Tuhan, dilatih pelayanan seperti Pak Kris dilatih, saudaraku ya, di kelompok-kelompok kecil ini, Bapak Ibu Saudara ya. Mereka mendapatkan kasih di sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah siapa mereka, Bapak Ibu Saudara ya? Siapa mereka? Ya. Ini Kisah Para Rasul 1 ini, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus mau berpisah, ya, mereka mau pergi ke Syria kalau nggak salah di situ dikatakan ya. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah itu minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia memanggil murid-muridnya, lalu saudaraku menguatkan mereka, mengasihi mereka, meneguhkan hati mereka. Ayo kamu jangkau orang-orang yang kasih keluarganya berantakan. Ayo kamu jangkau mereka yang kurang kasih di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Ayo kamu jangkau mereka, keluarga-keluarga yang sudah mau pecah ini. Ayo jangkau mereka, injili mereka. Kamu punya kelompok pemuridan, ini dikasihi di situ, rayakan ulang tahunnya. Mungkin nasihat Paulus menguatkan hati mereka begitu, saudara-saudara ya. Ayo tolong bantu mereka uang kuliahnya, ayo bantu mereka, tolong mereka untuk mereka ini setia kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Ayo disembuhkan supaya mengampuni. Ya, saya ini dilayani kelepasan juga dari kelompok kecil ya Bapak Ibu Saudara ya. Waktu itu saya nggak tahu kalau saya itu sebenarnya harus dilayani kelepasan ya Saudara ya. Jadi saya di situ dilatih. Saudara, saya melihat, oh caranya ngusir setan itu. Jadi setan dari hidup saya diusir dulu, saudaraku. Dan saya jadi paham, oh iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup di dalam kelompok-kelompok pemuridan yang kecil ini. Kita doakan, kalau sel-sel ini bagus, tubuh Kristus akan bagus. Tidak akan sakit. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kerjaannya fokus di jiwa-jiwa, mendewasakan mereka, menjangkau mereka. Mari kita berdoa buat mereka.